adalah Ibu Guru Majelis yang hadir pada kegiatan praktik baik kali ini. Sebelumnya Bu, saya sampaikan bahwa di sini saya tidak bermaksud menggurui karena saya tahu ilmu Bu Guru mungkin lebih dari saya, tapi saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi tema dari praktik baik saya kali ini adalah mengenai literasi sains. Yang pertama, kemampuan berliterasi itu menjadi capaian dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang, karena literasi sains ini sendiri ditujukan untuk membantu anak dalam berpikir kritis. Karena menurut dari pendidikan bahwa untuk menanamkan pola pikir kritis itu dimulai dari pendidikan di tingkat dasar. Selanjutnya, apa itu literasi sains? Literasi sains itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah literasi atau literasi. Kata literasi berasal dari bahasa Latin literatus yang artinya orang yang belajar. Literasi juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola informasi dan pengetahuan untuk percakapan hidup. Sementara sainsnya itu merupakan pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Dengan kata lain, literasi sains itu diartikan sebagai pengetahuan dan percakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Jadi dari apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kita mengambil kesimpulan atau yang biasa kita sebut data. Ini literasi, pengertian literasi sains untuk secara umum. Ada pengertian literasi sains tersendiri bagi anak untuk jenjang pendidikan usia dasar. Apa itu? Nah, jadi literasi sains untuk anak usia dini adalah kemampuan anak untuk mengenal, menyadari, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Literasi sains untuk jenjang pendidikan anak usia dini itu diperuntukkan untuk membantu anak dalam melatih sainsnya dalam mengamati, mengukur, mengkomunikasikan, serta mengeksplorasi benda dengan panca indera. Kalau misalnya kita samakan dengan literasi sains secara umum, pasti anak TK nggak mampu. Jadi kan kalau untuk jenjang TK ini anak yang pertama mengamati dulu dengan panca inderanya, setelah itu dia cari apa perbandingannya, apa bedanya, seperti itu kan Bu. Selanjutnya adalah apa urgensi literasi sains dalam pendidikan. Saat ini sains menjadi hal yang penting untuk dikenalkan pada anak usia dini. Hal ini disebabkan karena ketika seseorang belajar sains, baik itu anak usia dini ataupun kita yang dewasa ini, itu akan membuat pola pikir anak tersebut menjadi kritis. Misalnya ketika dia dihadapkan dengan suatu benda, anak itu tidak mudah percaya bahwa oh itu nak bentuknya bulat. Anak tidak mudah percaya, tapi dia harus melihat, mengeksplor. Terus kita katakan, nah itu bentuknya kasar. Anak itu tidak langsung percaya, tapi dia mau meraba dulu, dia mau melihat dulu, dibalik-balik gitu, dipegang teksturnya seperti apa. Nah itu adalah fungsi dari literasi sains untuk membuat anak berpikir secara kritis dan tidak mudah mempercayai apa yang dia dengar saja, tetapi dia mengeksplor, mau mengetahui dan menggali informasi mengenai apa yang dia dengar. Nah, sementara literasi sains ini akan membantu orang tua untuk membangun aktif pertahanan diri dari anak tersebut terhadap serangan informasi dari kelilingnya. Artinya adalah anak tersebut yang seperti saya ucapkan tadi, dia tidak mudah percaya langsung informasi apa yang dia dengar, tapi dia mau tahu dulu. Jadi ketika dia oh itu bau loh, dia tidak langsung percaya itu bau, tapi dia mau dicium dulu, dilihatnya dulu, nampak sama dia benda apa itu tadi. Karena anak-anak di usia dini itu sifatnya memang mengeksplor, ingin tahu dan ingin mencoba. Selanjutnya adalah pembelajaran sains untuk anak usia dini itu adalah pembelajaran terkait diri dia sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Artinya adalah untuk pembelajaran anak usia dini untuk membantu pemahaman mengenai konsep sains dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan minat anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda dan kejadian di lingkungan sekitar, membantu anak untuk dapat menerapkan konsep-konsep sains untuk menjelaskan gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, membantu anak usia dini untuk mengenal dan tumbuh rasa cinta kepada alam sekitar.
Tetapi sebenarnya untuk literasi sains anak usia dini ini ditunjukkan hanya untuk mereka kenali seperti ini bendanya, seperti ini ukurannya, seperti ini warnanya, oh ini loh bedanya, ini bandingannya. Tidak seperti literasi sains untuk mungkin anak jenjang sekolah menengah dan sekolah menengah pertama, seperti itu beda. Selanjutnya, pengembangan literasi sains untuk anak usia dini itu menitik beratkan pada keterampilan ilmiahnya. Keterampilan dasar yang muncul saat aktivitas pembelajaran adalah berpikir ilmiah, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah atau problem solving skill. Anak mampu menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi dan berpikir sebab akibat gejala alam yang terjadi. Selain itu, keterampilan dasar anak usia dini pada pengembangan literasi sains yaitu anak mampu mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, mengklasifikasikan objek sesuai dengan warna dan ukuran, membandingkan objek-objek yang ada di sekitarnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta mengkomunikasikan temuan yang dia lihat dan dia rasakan. Kemudian di akhir adalah sesi tanya jawab dan diskusi antara guru yang merupakan poin utama. Jadi mungkin di dalam hal pembelajaran ibu-ibu udah menerapkan ini ya sebenarnya. Jadi dalam literasi sains ini anak-anak itu yang dituntut adalah bukan dari hasil apa yang mereka dapatkan atau hasil apa yang mereka ciptakan, tapi bagaimana mereka melalui proses untuk mendapatkan produk tersebut. Jadi untuk literasi sains di tingkat pendidikan dasar adalah tentang prosesnya, bukan tentang produknya. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah di sini berpikir ilmiah. Jadi anak-anak itu pasti penasaran, ibu kenapa ya tumbuhan ini kok bisa semakin lama semakin tinggi? Ibu apa ya yang mereka butuhkan supaya tumbuhan ini semakin tinggi? Ibu kenapa ya anak ayam itu semakin lama semakin besar? Nah seperti itu. Lalu berpikir kritis. Berpikir kritis di sini adalah anak tidak langsung mempercayai, tapi dia berpikir kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apa faktornya? Terus kalau dia seperti ini apa manfaatnya untuk diri kita atau untuk lingkungan di sekitar? Seperti misalnya pasti kalau kita menjelaskan atau kita menjelaskan kepada anak tentang fenomena hujan, pasti anak bertanya, ibu kenapa ya itu hujan bisa terjadi? Ibu kalau kita kena hujan kita sakit nggak bu? Pasti seperti itu kan. Nah ini adalah fungsi dari literasi sains supaya anak berpikir ilmiah, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Untuk proses pemecahan masalah untuk di tingkat anak usia dasar ini kita perlu bimbingan khusus dari gurunya. Kita yang perlu membimbing, bukan kita membiarkan mereka memecahkan permasalahan sendiri. Beda dengan pendidikan SMA. Kalau di pendidikan SMA itu kita membiarkan mereka mencari pemecahan dari permasalahan yang kita sajikan. Selanjutnya adalah bagaimana strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Nah, ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi sains bagi anak usia dini. Yang pertama adalah observing. Observing ini pengalaman belajar yang dilakukan dengan mengamati berbagai benda di sekitar kita. Misalnya kita menyuruh anak mengamati tumbuhan. Nah, coba anak amati tumbuhan itu. Kenapa ya daunnya berbeda dari warna tumbuhan yang lain? Kenapa ya daunnya ada yang coklat? Kenapa ya nak daunnya ada yang keriting? Seperti itu. Itu adalah teknik observing. Itu juga bisa untuk menambah kemampuan literasi sains anak. Karena pasti mereka berpikir, iya ya bu guru, kenapa ya bu guru? Kok yang ini subur, kok yang ini tinggi bu, yang ini mati? Mereka pasti bertanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Nah eksperimen ini adalah metode yang menurut saya pribadi adalah metode yang efektif untuk diterapkan untuk anak usia dini dalam hal peningkatan literasi sains. Eksperimen ini melakukan percobaan dengan didampingi guru. Kemarin saya sudah bertanya kepada beberapa guru, Bu Dina dan Eva, tentang apa saja sih yang sudah dilakukan untuk eksperimennya. Yang pertama itu ada pencampuran warna ya Bu Dina, pencampuran warna, terus itu dalam membuat bunga mekar dari kertas origami. Nah di situ juga bisa meningkatkan literasi sains anak. Kenapa? Mereka pasti bertanya, oh bu guru kok bisa mekar ya? Apalagi hal itu belum pernah mereka lihat dan belum pernah mereka lakukan sama sekali seperti itu. Walaupun menurut kita itu adalah hal yang simpel atau hal yang
bisa dilakukan siapapun, tapi untuk anak TK itu adalah hal yang besar, sekecil apapun. Nah, selanjutnya adalah model children learning in science. Nah, model pembelajaran yang berpusat pada siswa, sumber belajar utamanya adalah lingkungan. Nah, ini sebenarnya sama sih dengan teknik observing. Cuma kalau observing itu kan dia mengamati, terus itu mengklasifikasikan. Kalau model children learning in science ini adalah kita membiarkan anak tersebut untuk mengeksplor seluruhnya, dan kita hanya mengawasi. Model learning in science, karena anak di situ berperan sebagai student center, artinya biarkan dirinya mengeksplor apa yang ingin dia tahu tanpa kita menyuruh, nak yang ini yang harus kamu amati, nak yang ini yang harus kamu klasifikasikan, tapi mereka bergerak sesuai dengan nalurinya. Nah, selanjutnya adalah problem based learning. Problem based learning ini adalah strategi pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif dalam memecahkan masalah dalam situasi nyata. Ini problem based learning sebenarnya kalau untuk jenjang PAUD ini saya rasa belum efektif, karena kalau kita dengar pemecahan masalah, otomatis kita menimbulkan suatu permasalahan atau suatu pertanyaan dan anak tersebut harus memecahkannya. Sementara yang kita tahu bahwa untuk anak usia dasar, untuk memecahkan masalah ini masih hampir 80% itu butuh pendampingan kita seperti itu. Jadi saya rasa untuk problem based learning ini belum bisa secara 100% efektif diterapkan untuk anak usia dini. Selanjutnya adalah tentang penjelasan dalam kegiatan sehari-hari. Ini menjelaskan konsep sains dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini pasti ibu semuanya udah pernah menjelaskan, seperti misalnya kenapa hujan bisa terjadi, kenapa pelangi bisa terjadi, kenapa ya ada gempa bumi, kenapa bisa terjadi tanah longsor, dan ibu guru pasti semuanya sudah pernah menjelaskan tentang itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan buku yang menarik untuk mengajarkan sains. Kalau yang saya lihat di sekitar kita ini, dalam segi buku pembelajaran sainsnya itu sudah menarik, seperti buku menangkap awan, mengejar matahari, dan seperti itu sudah diintegrasikan dengan sains dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah dorong anak menggunakan inderanya. Itu mendorong anak untuk menggunakan inderanya untuk mengeksplorasi berbagai kejadian maupun benda. Nah, jadi ketika anak disajikan misalnya sesuatu hal kayak bunga atau apapun, coba amati, ini bunganya warna apa sayang? Seperti apa ini ya bentuknya, besar atau kecil? Anda tidak akan tahu mengenai teksturnya kalau dari segi bunga, pasti besar atau kecil, cantik atau tidak, seperti itu. Nah, seperti bola, besar atau kecil, teksturnya seperti apa, itu mereka nggak tahu. Jadi hanya mengklasifikasikan sesuai dengan besar kecil, warnanya. Selanjutnya, bagaimana integrasi pembelajaran dengan sains mendorong peningkatan literasi sains peserta didik. Untuk dari ke-6 poin ini saya survei berdasarkan wawancara oleh beberapa guru, dan alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang luar biasa bermanfaat. Yang pertama adalah mengenai apa saja sih yang sudah ibu guru terapkan di TK Tunas Bangsa dalam hal integrasi pembelajaran dengan literasi sains sebagai upaya peningkatan literasi sains untuk anak. Yang pertama adalah menggunakan buku cerita yang terintegrasi sains seperti mengejar matahari dan menangkap awan. Yang mungkin ini sudah sering diceritakan oleh ibu guru ketika mau pulang ke sekolah, mau pulang dari sekolah. Mungkin ketika anak-anak sudah selesai melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam pembelajarannya. Yang kedua adalah menggunakan strategi pembelajaran eksperimen seperti pencampuran warna tadi. Dan ketiga, menggunakan strategi pembelajaran eksperimen kelompok menangkap menggunakan origami. Yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran pengenalan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang keempat ini saya tanyakan kepada beberapa guru yang sudah saya wawancarai. Untuk yang poin keempat ini biasanya guru itu menyuruh anak itu untuk mengamati tumbuhan sekitar, mengamati bagaimana makhluk hidup, baik itu benda mati atau benda hidup seperti itu, ataupun yang ada di lingkungan kelasnya. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran bercerita tentang proses terjadinya hujan, pelangi, dan
proses. Nah ini tadi adalah kalau kita anak-anak itu suka bercerita, suka mendengarkan kita bercerita, akan tetapi mereka biasanya juga sering lupa kalau metode bercerita ini. Kayak mungkin untuk beberapa anak yang memang punya ingatan yang kuat, mereka ingat, tapi untuk beberapa anak yang kayak kurang fokus lah begitu di kelas dan mendengarkan, mungkin mereka akan lupa. Hanya beberapa poin saja yang mereka ingat, karena anak TK ini kan sifatnya mengeksplor dan banyak hal yang ingin mereka lakukan, jadi nggak berfokus di satu poin aja. Gitu. Yang keenam, menggunakan strategi pembelajaran berbasis teknologi seperti memberikan tontonan berupa video tentang sains dasar pada peserta didik. Untuk yang poin keenam ini bisa kita tampilkan video seperti proses hujan, proses terbentuknya pelangi, proses gempa bumi, proses tanah longsor. Adalah strategi meningkatkan literasi sains dalam pembelajaran menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang pertama saya punya sulap asik. Mungkin ini kalau untuk kita terapkan atau kita kita gunakan di kelas itu mungkin kurang efektif. Kenapa saya bilang demikian? Karena keterbatasan dari guru yang mengamati. Karena kan di kelas itu ada 2 orang. Sementara kita tahu sendiri anak kita itu banyak jumlahnya gitu. Seandainya dibagi berapa kelompok itu juga kurang efektif. Nah jadi kalau misalnya digunakan hanya untuk metode ilustrasi, menyampaikan saja, ini menurut saya efektif. Bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini saya sediakan air, lalu saya gunakan betadine. Nah betadine ini saya ilustrasikan sebagai ketika penyampaiannya kepada murid, saya bilang, anak bu guru, kalau anak bu guru makan atau jajan sembarangan, kira-kira anak bu guru itu sehat atau tidak ya? Nih anak bu guru jajan bakso sembarangan, masuk kumannya. Anak bu guru makan manis-manis, masuk kumannya. Terus anak bu guru makan apa lagi? Ya makan bakso bakar terlalu banyak. Anak bu guru nggak mau makan sayur, anak bu guru nggak mau makan buah. Kira-kira tuh anak bu guru sehat atau tidak? Pasti mereka bilang tidak, karena ini tidak jernih lagi. Kan bu guru. Nah, lalu kalau anak bu guru tidak mau minum vitamin, tidak mau makan sayuran yang bersih, kira-kira anak bu guru bakalan sehat atau tetap sakit? Mereka pasti jawab, bu guru nggak sehat, seperti itu. Lalu anak bu guru nih semangat untuk minum vitamin. Nih, mama, saya mau minum vitamin karena tadi saya jajannya nggak bagus. Saya tadi jajannya kurang sehat. Lalu masuk yang terjadi ketika ada pencampuran ini, maka maaf ya bu saya punya pipet ya. Maka yang terjadi adalah tubuh anak bu guru kumannya hilang, bakterinya mati. Jadi anak bu guru harus rajin minum vitamin. Mesti mereka akan berpikir demikian. Ya udah pernah mendengar tentang oblek ini ya? Atau ada yang masih awam tentang oblek? Kalau belum tahu boleh dipegang dulu, mungkin teksturnya seperti apa. Coba ditekan kuat Bu Amel. Coba Bu Amel ambil. Bu Amel ambil. Diambil yang enggak itu ya. Diambil yang jumlahnya. Kayak tepung gitu deh. Silakan Bu Amel di ini cair. Yang terjadi adalah cair. Tapi ketika Bu Amel kasih tekanan, coba diginiin. Keras. Nah, itu adalah oblek. Ini bisa digunakan sebagai media untuk psikomotor anak. Jadi pasti anak bakalan tanya, bu guru kok bisa seperti itu ya? Kenapa bu guru? Apa sih bu guru? Bu guru bisa magic ya? Pasti mereka bu guru bisa sulap ya? Pasti gitu. Anak-anak tuh tertarik dia untuk belajar. Simple banget, tinggal kita sediakan aja aqua cup seperti ini.
ini, terus kita masukkan kayak kapas di dalamnya. Kapas itu berperan seperti awan. Nah, lalu kita sediakan larutan yang berwarna biru seperti air hujan. Lalu kapas ini akan berfungsi sebagai penyaring nantinya. Di bawah ini kita bolong-bolongin beberapa kan titik, jangan semua bocor nanti Bu. Bukan hujan tapi keram. Jadi kayak beberapa aja kan bolongannya, terus kita masukkan beberapa kapas. Yang paling efektif adalah kapas wajah. Karena kapas wajah itu daya tahan airnya itu sedikit lebih lama. Artinya ketika kita masukkan kapas itu, terus kita masukkan airnya, itu dia akan tertahan dulu. Nah, ketika dia tertahan lama-lama dia akan jatuh. Kita jelaskan kepada anak-anak seperti inilah prosesnya. Ketika awan itu sudah penuh dengan air, sudah tidak mampu lagi awan itu menampung air yang ada di atas, nah maka dia akan jatuh seperti itu. Itulah proses terjadinya hujan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, dan sekiranya ada kritik dan masukan yang Bu Guru sampaikan untuk membangun kedepannya pengetahuan saya, mohon disampaikan juga. Nanya Bu, Silakan. ya Bu, tadi saya rasa pembelajaran hari ini luar biasa, menyenangkan dan seru bagi khususnya untuk anak PAUD ya. Jujur karena saya anak dulu Bu Talia, guru TK kurang mengenal dengan yang namanya sains. Karena jujur pembelajaran saya ini menurut saya pribadi, karena udah lama nih jadi guru TK, untuk melaksanakannya butuh pelajaran dulu. Bagi saya pelajari dulu, baru saya mengerti, baru saya bisa menerapkan ke anak. Saya selalu berpikir dalam pola pikir saya ini kak mana mengajarkan sama anak ya gitu kan. Dari masukan yang Bu tadi paparkan ke kami tadi, saya merasa tidak seperti yang saya bayangkan. Rupanya simpel kok, menarik bagi anak. Pembelajarannya cukup menarik bagi anak, pasti anak akan menyenangkan. Tidak seribet yang saya bayangkan, itu satu. Cuman yang saya jadi pertanyaan saya Bu tadi, ada tadi kan tipe list keberapa tadi, faktor pemecahan masalah. Kalau teorinya, prakteknya mungkin kita bisa sama-sama juga belajar kan. Bu Sari juga bergabung di sini kan. Nanti kalau apa-apa kami bisa bertanya. Cuman dalam keterkaitan dalam untuk anak TK dalam pemecahan masalah kan agak tadi Bu tadi jelaskan agak susah menemukan itu. Sebenarnya karena kami guru TK ada Bu tadi. Karena tadi baru bergabung di TK, pemecahan masalah dalam anak TK itu contoh dari dia bermain balok. Nah, umpamanya kita temukan anak bermain balok, nanti umpamanya dia buat jembatan, ya buat jembatan tinggi atau apalah bangunan yang dibuatnya, tiba-tiba kadang kan anak ini menyusun antara ini dengan ini agak imbang, kadang ini besar, ini kecil, ini tinggi, ini pendek, dia akan jatuh. Nah, jadi di mana kita menemukan titik dalam pemecahan masalah yang ditemukan anak TK itu ada Bu tadi. Disitulah dia memecahkan masalahnya. Bagaimana dia mengatasi masalah ini biar bangunan utuh kembali, tidak jatuh. Dia sendiri akan mencarinya apa penyebabnya. Di situ mungkin tipe pemecahan masalah yang dihadapi anak TK. Mungkin kategorinya untuk anak SMA tadi kan kata Bu tadi ditemukan di anak SMA. Dan tidak semua pemecahan masalah itu ditemukan di TK pun ada, cuman versi kemampuan anak tadi mengatasinya. Kalau ini mungkin karena tingginya nggak sama atau karena besarnya nggak sama, nanti aku ganti deh. Dia tuh mencari masalah, itu salah satu pemecahan masalah yang ditemukan di anak TK. Itu aja Bu Tari. Terima kasih Bu Dina atas masukannya. Ada lagi guru yang lain kira mau bertanya atau mungkin mau menyampaikan masukan seperti masukan Bu Dina yang luar biasa? Saya kasih masukan ke Ibu. Iya, baik. Ibu udah pandai mengajar, udah pandai menerangkan, tapi poin Ibu juga satu di mana jadi guru itu, jadi narasumber itu ada biodata diri sendiri. Itu dibuka dulu. Jadi kan kenalan dulu itu di mana-mana untuk ke depan. Dimanapun Ibu jadi narasumber, kenalan dulu, tampil biodata, ada ice breaking, ya kan. Kalau kita nggak mampu mengungkapkan ice breaking, aja audiennya untuk ice breaking, tunjuk aja salah satu. Itu teknik jadi pengajar. Terus lagi yang kedua, PowerPoint itu boleh padat tapi tidak sepadat yang tadi.
dan kita tidak membaca PowerPoint utuh kecuali pendek. Contoh komplek itu pendek ya. Itu bukan untuk ibu aja, untuk semua, tapi karena ibu hari ini jadi narasumber ya kan, untuk ke depan. Kita akan belajar kerja profesional ini. Mana tahu nanti ibu nggak jadi guru TK lagi, jadi dosen, jadi narasumber dan lain sebagainya. Kalau PowerPoint itu panjang, ibu kan sudah menyimak rangkuman. Rangkumannya inti dari yang slide 5 umpamanya, intinya bahwasanya literasi itu gini-gini ya. Ibu nggak perlu membaca itu lagi. Kalau itu panjang, dirangkum aja. Dan ibu sudah, ini kan pelajaran yang hebat ini untuk zaman sekarang ini, pelajaran yang mantap ini. Dan ini yang ditunggu-tunggu untuk kurikulum merdeka sebenarnya. Literasi ditambah sains, ya kan? Cuma ibu harus mengaitkan PowerPoint ibu dengan literasinya. Apa? Ini kan banyak sainsnya nih. Literasi itu kan bukan sekedar baca, itu kan bukan itu ya. Nah berarti nanti di saat ibu menerangkan dari dari penelitian ibu tadi atau eksperimen ibu tadi, tentu ibu kaitkan dengan literasi. Nanti ibu-ibu, gitu umpamanya kan, anak-anak diharapkan untuk bisa menceritakan ulang. Itu kan literasi tuh. Literasi dipesankan kepada audien ibu bahwasanya kaitannya apa dengan literasi ini. Literasi itu ibu ngomong udah tadi. Literasi itu bukan sekedar baca gitu ya, bukan sekedar mengenal huruf. Ibu terangkan itu. Ngomong-ngomong ini kesiapan banyaknya suku kata yang didapat oleh anak, banyaknya pengetahuan yang didapat oleh anak, sehingga dia bercerita kita guru ini aja banyak kekurangan literasi, jangankan murid TK, ya kan? Contoh kekurangan kita literasi, kita nggak pandai ngomong. Jangankan ibu, saya juga, gitu kan? Saya juga, contoh mengangkat tangan itu salah satu kemandirian tuh kan, anak. Kaitannya dengan literasi, karena kita tidak berani angkat tangan, karena kita tidak pandai merangkaikan kata. Orang yang pandai merangkaikan kata itu diangkat tangan, katanya sudah terangkai, sudah itu dia sudah tahu bahasa apa gitu yang akan diungkapkannya. Kita ini tahu nih yang mau ditanyakan itu, tapi nggak ngerti cara menyusunnya. Apa ya? Contoh pertanyaan, kalau pertanyaan di kertas, kenapa terjadi hujan? Tidak mungkin kita bertanya itu kenapa terjadi hujan. Kan kayak gitu tidak mungkin kan? Itu anak TK mungkin. Tapi anak TK sekarang ini diharapkan untuk pandai, ibu guru, dari mungkin paparan tidak ya. Setelah saya lihat-lihat bu guru, itu kan literasi itu ya. Rupanya hujan turun itu kayak gitu ya bu guru, karena awan tidak sanggup lagi memopong airnya, maka dia berjatuhan. Itu salah satu cerita kan. Oh kayak gitu jadinya hujan. Itu kan tidak mampu dia mengungkapkan literasi, cuma dia mengatakan dia tahu tapi tidak bisa mengungkapkan dengan literasinya. Oh kayak gitu jadinya hujan. Itu ya bu guru. Itu kan tidak ada literasi yang sempurna ya bu. Tapi bu guru, rupanya hujan itu dari awan yang tidak mampu menahan air sehingga akan terjadinya hujan. Itu literasi kan? Itu ibu dibuat di PowerPoint terakhir ibu karena judul ibu literasi sains ya. Presentasi dari saya, terima kasih untuk masukannya baik dari Bu Nina, dari Bu Ita, dan terima kasih untuk atensi dari Bu Guru semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.